Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus dilakukan supaya panggilan dan pilihan Allah tetap dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib bukanlah sekedar tugas biasa yang dapat kita anggap enteng, melainkan suatu kehormatan besar yang dipercayakan Allah kepada kita. Salib berbicara tentang pengorbanan, penderitaan, dan kematian Yesus. Memikul salib berarti kita rela berkorban untuk Tuhan, kita rela menderita untuk Tuhan, dan juga rela mematikan keinginan-keinginan duniawi atau keinginan daging kita. Tentu setiap dari kita memiliki panggilan dan beban yang berbeda sesuai dengan porsi dan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Suatu pelajaran penting yang dapat kita petik dari hal ini adalah bahwa Tuhan menuntut kita untuk menjadi jemaat yang bangga dalam memikul salib, meskipun kadang hal itu tidak menyenangkan dan terasa sangat berat. Akan tetapi ini merupakan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-Nya. Dalam proses memikul salib inilah kita ditempa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam menghadapi badai kehidupan, pergumulan, dan kesusahan yang ada di hadapan kita. Setiap dari kita memiliki salib masing-masing yang harus dipikul sesuai dengan kemampuan kita, sebab Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kita harus bertanggung jawab atas salib kita masing-masing. Ketika kita memikul salib, kita tidak hanya menerima beban, tetapi juga menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang membuat kita mampu bertahan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, memikul salib Tuhan
berarti kita dipercayakan oleh Tuhan, dan dengan memikul salib membuat kita menjadi lebih tenang. Namun memikul salib bukanlah perjalanan yang mudah, karena di dalamnya ada tangisan dan tetesan air mata. Tantangan bagi kita adalah apakah kita masih dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam segala situasi, bagaimanapun sulitnya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 35-37, Rasul Paulus menegaskan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Seperti ada tertulis, "Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Ketika kita menghadapi penderitaan dan tantangan hidup, kita harus ingat bahwa kita telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tampil sebagai pemenang meskipun harus melawan perintah Raja Nebukadnezar, kita pun dipanggil untuk memikul salib dan melewati penderitaan dengan keyakinan bahwa ada mahkota yang menanti kita di ujung jalan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27-29, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudaraku yang terkasih, ayat ini menekankan pentingnya bekerja untuk Tuhan yang identik dengan memikul salib. Kita dipanggil untuk memberikan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Panggilan ini adalah kesempatan yang berharga dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Pikulah kuk yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tekun, karena semua jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Pada akhirnya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan akan berbuah pada kemuliaannya dan pada kehidupan kekal yang telah dijanjikan kepada kita. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah memikul salib adalah panggilan ilahi yang dipercayakan kepada setiap orang percaya. Dalam menjalani panggilan ini, kita diingatkan untuk berkorban, menderita, dan menolak keinginan duniawi demi Kristus. Meskipun jalan memikul salib penuh dengan tantangan dan air mata, kita dapat yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Pada akhirnya, memikul salib akan membawa kita kepada kemenangan yang telah dijanjikan Tuhan, di mana mahkota kehidupan menanti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang pentingnya memikul salib dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berikanlah kami kekuatan untuk setia dalam menjalani panggilan-Mu, meskipun itu berarti kami harus berkorban dan menderita. Bimbinglah kami untuk selalu menaruh pengharapan kepada-Mu,
terutama saat kami menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.